kasur berdarah. Waktu aku umur 9 tahun, tubuhku penuh darah. Bahkan bantal, guling, spray, dan kaki-kaki tempat tidur semua penuh darah. Tapi aku gak terluka dan aku gak sakit sedikit pun. Hai, namaku Eva. Aku ingin menceritakan awal mula kenapa aku jadi bisa mudah melihat hal-hal yang di luar nalar dan hal-hal yang mungkin gak semua kalian bisa melihatnya juga. Waktu itu masih jam 7 malam. Aku bersama 2 adikku cowok dan teman-teman yang lain. Kita main petak umpet. Di situ aku yang jadi, dan aku harus mencari teman-teman dan 2 adikku yang lagi bersembunyi. Ketika semua udah aku cari dan semua sudah ketemu, tinggal 1 adik cowok yang belum ketemu. Hampir 2 jam tidak ketemu, sampai akhirnya seorang sekampung tuh pada kumpul di depan rumah untuk membantu mencari adikku. Dan aku kembali mencari adikku di belakang pos kamling. Di sebelah rumahku itu ada pos kamling, tapi di belakangnya itu nggak ada apa-apa, cuman lahan kosong aja. Tapi entah kenapa kakiku berjalan ke sana, dan di sana aku melihat adikku cowok lagi bermain dengan 7 orang kerdil atau 7 orang kurcaci ya. Dan mereka di sana bermain. Mereka memanggil aku untuk ikut masuk ke rumah itu, dan aku masuk ke rumah itu. Di sana aku ikutan main. Waktu itu aku masih ingat, mereka tuh ngajak aku dan adikku tuh masak-masakan, dan waktu itu goreng-goreng tempe kayak gitu. Ketika aku merasa udah lama di tempat itu, aku ngajak adikku untuk pulang, dan mereka mengizinkan aku pulang. Aku keluar dari rumah mereka, lalu aku keluar dari belakang pos kambing itu. Ketika aku keluar, di depan rumahku dan di depan pos kambing sudah banyak orang satu kampung nungguin aku, dan mereka bilang, "Kamu dari mana aja?" Dan aku bilang, "Aku dari belakang pos kambing ini, aku lagi main dengan 7 orang kurcaci." Mereka tidak percaya, dan mereka mendesak aku untuk ngomong yang jujur dengan siapa aku, dan tetap dengan polosnya aku ngomong, "Iya, emang itu." Selang beberapa jam kemudian, waktu itu jam 10 malam. Jam 10 malam waktunya tidur. Di rumah itu aku dan beberapa adikku kamarnya pisah-pisah ya. Aku waktu itu sendiri, dan kebiasaan lampu kamar dimatikan, gak ada lampu tidur. Biasa tengah malam mamiku ngecek satu persatu kamar anak-anaknya, dan ketika cek di kamarku, mamiku berteriak kaget, dan aku pun ikut kaget hingga aku terbangun. Ketika aku terbangun, makin aku berteriak karena sekujur tubuhku dari ujung rambut sampai ujung kaki
penuh darah, bantal, guling, bahkan spray, semua penuh darah. Dan anehnya di bawah bantal itu, di bawah kasur itu gak ada sedikit pun darah yang menetes. Kalian tahu darah siapa itu? Aku gak ngerti. Mamiku menangis dan bertanya, apakah aku ada yang terluka? Apakah aku sakit? Dan aku tidak merasakan sakit, aku tidak merasakan luka. Sampai akhirnya mamiku memandikan aku sambil menangis, dan kembali lagi orang sekampung berkerumun depan rumahku juga, dan mereka bertanya-tanya. Malam itu dari sore jam 7 sampai dini hari, baru pertama kali itu terjadi di kampungku itu, dan membuat heboh sampai ke beberapa kampung terdekat dari rumahku. Aku gak ngerti apa artinya itu pada waktu itu. Adakah kalian yang di sini yang mengerti? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa maksudnya, apa arti yang terjadi pada aku. Tapi yang aku tahu dan yang aku rasakan itu adalah awal mula aku bisa melihat hal yang kalian semua belum tentu bisa melihatnya juga. Dan aku mengalami begitu banyak kejadian yang di luar nalar. Namaku Eva. Setiap kejadian malam itu real, kisah nyata hidupku. Kalau kalian ingin tahu cerita-cerita apa lagi yang aku alami, kalian subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.